Kalau untuk spesifikasi keyboard untuk gaming itu soalnya berbeda ya dengan yang ngetik itu yang penting nyaman di tangan sehingga kita lebih produktif di depan komputer. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Di depan kita ini ada dua keyboard. Kita nanti akan bandingkan. Yang pertama adalah Dell. Ini tipenya apa ini guys? Kita nanti buka aja. Terus yang satunya ini Logitech. Kalau ini tipenya K120. Saya cukup lama sebetulnya ingin punya keyboard yang nyaman untuk ngetik ya. Ini bukan keyboard gaming karena saya jarang sekali melakukan gaming atau main game di komputer. Saya nyari keyboard yang nyaman dipakai untuk ngetik. Ya, ngetik-ngetik buat surat di Word atau coding-coding programming. Intinya nyari keyboard yang enak buat ngetik-ngetik. Enak itu kalau menurut saya yang empuk, soft ketika buat ngetik itu nggak terlalu keras. Kalau bisa silent, tidak begitu berisik. Intinya sih empuknya itu ya, empuk terus nyaman di tangan itu enak buat ngetik. Kita buka langsung aja. Pertama kita buka yang Dell. Saya nyari referensi di grup-grup sebetulnya apa keyboard yang enak dipakai. Saya ketemu salah satu yang membahas, ini dari luar negeri sih. Dia yang testimoni, katanya sudah untuk programming sudah dia nulis berapa juta baris itu, dan dia nyaman menggunakan Dell yang bentuknya seperti ini. Coba kita lihat. Oh, ini modelnya ini ya, SK8115, tipenya 8115. Cuma sayang sekali ini itu KW ini ya, Dell. Tulisannya kalau yang asli itu bagus. Dia emblem emboss apa namanya, mereknya Dell-nya itu tulisannya dari kayak aluminium gitu ya. Kalau ini dari plastik tempelan seperti ini. Cuma meskipun KW ini masih empuk ya, buat ngetik itu cukup silent, tidak berisik. Dan ini tipenya agak dalam, ini diketik itu agak dalam gitu. Kita buka yang satunya, yang Logitech. Jumlah tombolnya sama ini 104 atau berapa gitu ya. Soalnya beberapa keyboard itu ada yang jumlah tutnya, jumlah tombolnya ini beda ya, ada yang lebih dari 104. Apalagi keyboard yang biasanya keyboard untuk multimedia itu ada tombol-tombol khusus yang untuk misalnya play, pause, next untuk musik ya. Kalau ini keyboard standar. Sama dengan yang ini. Kalau kita bandingkan desainnya, standar keyboard biasa ya, belakangnya ada ini yang untuk naik, atasnya itu dia gini ya, biar lebih nyaman dipakai. Dari desain ini modelnya dari sini ke sini mengecil, terus ini membesar lagi, ini mengecil lagi di sini. Kalau yang Dell dari sini modelnya lurus gini, terus dia membesar secara tegas di sini, set besar sampai di sini mengecil lagi. Ini tombol yang paling bawah ini yang besar, keyboard, terus Windows, tombol Windows, ALT ini yang besar, membesar maksudnya ya, lebih besar. Kalau yang Logitech ini sebenarnya sama, lebih besar di bagian spasinya, cuma tidak sebesar yang Dell. Kalau dimensi totalnya kita bandingkan, ini masih besar yang Logitech-nya, karena dia memang bezel atas bawahnya ini mepet banget langsung ke tombol gitu ya. Kalau yang Logitech-nya dia ada spasi kosong di atas bawahnya, maka dimensinya dia menjadi lebih lebar. Kalau panjangnya ini sama ya. Coba kita dengarkan ini. Dia lebih berisik daripada yang Dell.
Cuma tombolnya itu dia lebih tidak terlalu dalam ya, kedalamannya itu dia lebih dangkal, dia turunnya cuma sedikit gitu ya. Berbeda dengan ini yang Dell itu dia lebih dalam, cuma dia lebih berisik yang ini. Padahal di keterangannya Logitech ini sudah dia mencantumkan jenisnya ini itu silent, ternyata masih berisik ya, meskipun di deskripsinya sudah silent. Kalau dibandingkan dengan yang Dell ini dia masih berisik. Kalau dari segi keempukan ini hampir sama dengan yang ini. Nyaman juga dipakai. Sebetulnya berisik sama enggak itu ada plus minusnya. Minusnya jelas dia berisik, kadang terganggu. Cuma bagi sebagian orang itu suka yang berisik agar tidak ngantuk mungkin ya. Jadi bunyi tut keyboard ini dia akan menjaga kita tetap terjaga, tidak ngantuk, tetap fokus mungkin. Kalau dari kualitas materialnya ini jelas lebih bagus Logitech-nya. Bahannya itu dia tidak terlalu halus, cuma ini malah jadi enak di tangan gitu ya. Ini sablonan huruf-hurufnya. Sablon huruf-hurufnya itu dia bagus banget ini yang Logitech. Tulisannya lebih tebal ya, kemudian masih dilapisi dengan pokoknya ada lapisannya. Terlihat seperti dia itu lebih awet gitu. Berbeda dengan yang ini yang Dell. Ternyata sama ya, ada lapisannya. Cuma ini saya kira akan cepat hilang tulisannya yang punyanya Dell ini. Harganya juga memang lebih mahal yang ini, yang Logitech. Masalah harganya ini saya kira karena ini yang Dell ini karena KW ya. Kalau yang asli, kalau menurut yang saya baca di keterangan dari orang, testimoni orang dari luar, itu memang harganya mahal ya. Ada harganya sampai 1 juta lebih yang tipe ini Dell yang original. Sayang sekali nyari yang original itu sekarang sudah susah. Mungkin memang bener ya perkataan orang luar itu yang testimoni pakai Dell ini nyaman banget. Karena ini saya pakai yang KW-nya saja, ini sudah empuk banget. Apalagi yang asli kan. Mudah-mudahan aja ini awet ya. Saya cenderung mau pakai yang Dell ini daripada yang Logitech. Kalau keawetan jelas awet yang, maksudnya untuk dua keyboard di depan ini ya, karena ini KW. Terus Logitech-nya ini Logitech yang asli. Ini dia garansinya 1 tahun dari Logitech. Kalau sama-sama ori pasti jelas lebih awet Dell dan lebih nyaman yang Dell. Sayang sekali saya belum nemu, masih penasaran. Saya mungkin suatu saat akan cari bekasannya yang ini, yang Dell yang tipe SK8115 ini. Mungkin nyari di toko-toko bekas server atau apa, mungkin saya suatu saat akan nyari yang tipe ini, yang original ini. Sementara pakai KW-nya juga nggak masalah. Untuk harganya Dell KW ini saya dapat harga di 75 atau 75 kalau nggak salah ya, 75. Kalau yang Logitech ini di 100-an, 105 atau berapa itu ya, selisih sekitar 30.000. Soalnya keyboard, kalau kalian beli PC komputer terus keyboardnya kalian nggak pesen khusus, memang minta yang bagus, biasanya itu dibawain keyboard yang standar banget. Keyboard standar banget itu harganya paling 30-an ribu, dan itu bisa untuk ngetik, cuma nggak nyaman sekali ya. Padahal keyboard itu perangkat yang langsung kita pegang, maka kenyamanan itu adalah sesuatu yang niscaya harus, kalau menurut saya. Kalau kalian mau ngetik secara nyaman, lebih produktif di depan komputer dengan keyboard yang enak dan nyaman. Kita coba, kita pakai di tes, kita mau coba ngetik ya pakai komputer ini. Komputernya, reviewnya komputer ini juga ada, silahkan dicari di channel saya. Kali ini kita fokus di keyboardnya. Oke, saya mau ngetik pakai Microsoft Word 2016. Kita coba pakai yang Logitech dulu ya. Kita tes ya, sudah tersambung. Kita ketik.
tergolong empuk meskipun ada agak licin. Saya nggak tahu yang penyebab licinnya itu apa. Coba kita bandingkan dengan yang Dell ini. Dan ini kabelnya lebih besar daripada yang ini, Logitech-nya. Kita lihat. Ya, sudah tersambung yang Dell-nya. Kita buat ngetik. Nah, dia memang lebih silent, tidak begitu berbunyi seperti ini. Kesimpulan sementara, saya tetap mau pakai yang Dell ini meskipun KW, tapi suatu saat saya akan coba cari yang originalnya, yang seri ini. Kita perhatikan ini logonya ini logo Windows yang lama ya. Logo Windows yang lama itu masih dia meliuk-liuk seperti ini. Berbeda dengan yang Logitech yang ini sudah menggunakan logo Windows yang terbaru, dia model Metro gitu ya, kotak. Karena memang ini KW ya, karena tipe SK8115 ini memang keyboard lama. Diproduksi itu memang sebelum Windows menggunakan logo yang terbaru. Kalau saya lihat yang original itu dia di sini kayak apa ya? Timbul di bagian yang logo Windowsnya itu dia menggunakan tulisannya, ikonnya ini timbul. Ya, meskipun KW ini tetap tergolong lebih empuk, lebih silent. Meskipun saya agak ragu dengan keawetannya, kemungkinan ini catnya akan yang sering kita tekan akan lebih mudah hilang daripada yang Logitech. Ini yang terakhir, saya jadi keingetan kalau yang Dell ini dia bawahnya itu dia kasar. Maksudnya kasar, dia keras ini ya, maksudnya keras ya. Keras bukan karet, sehingga kalau di meja seperti ini dia cenderung bisa lari-lari seperti ini ya. Bergeser tangan sedikit dia akan bergeser. Berbeda dengan yang Logitech, dia bawahnya ini bagus, dia pakai karet seperti ini. Jadi di meja yang licin seperti ini, peret dia nggak licin ya. Jadi aman, kalau kegeser sedikit itu dia nggak akan berubah. Meskipun mungkin nanti ini akan saya akali, saya carikan double tip yang model spoon atau apa gitu ya, biar seperti ini yang Logitech. Oke, demikian pembandingan ini, pencarian saya untuk keyboard yang nyaman dipakai untuk ngetik ya, bukan untuk gaming. Kalau untuk spesifikasi keyboard untuk gaming itu soalnya berbeda ya dengan yang ngetik itu yang penting nyaman di tangan, sehingga kita lebih produktif di depan komputer. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen-komen, jangan lupa nyalakan lonceng untuk tetap mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Terima kasih, bye bye.